Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Febrianti dari kelompok 123 PIAUD 1. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini yang berjudul Tokoh-tokoh dari Barat dan Islam yang berhubungan dengan PAUD beserta pemikirannya. Sejarah PAUD. Pada abad ke-18 dan ke-19 munculnya pergerakan politik dan sosial untuk pendidikan anak-anak. Joseph Lancaster dan Robert Owen mendirikan sekolah monitorial dan sekolah dasar. National Society tahun 1811 didirikan untuk menekankan pentingnya pendidikan berdasarkan agama nasional. Home and Colonial School Society mengembangkan sekolah bagi anak-anak usia dini. The Revised Code tahun 1862 memberikan penghargaan kepada sekolah dasar berdasarkan prestasi muridnya. Further Education Act of 1870 membentuk dewan sekolah di wilayah-wilayah yang kurang memiliki ketentuan sekolah dasar. Mandalay Code tahun 1882 membawa perkembangan kurikulum untuk anak-anak dengan fokus pada pengajaran yang berorientasi pada anak-anak sendiri dan permainan sebagai komponen utama. Sekolah PAUD Denby Street tahun 1928 sampai 2003 didirikan, tetapi ditutup karena berkurangnya pengeluaran dan rasionalisasi ketentuan. Pengembangan pendidikan anak usia dini di Skotlandia, sekolah PAUD pertama di Edinburgh dibuka pada tahun 1903. Maka pentingnya peran orang tua sebagai model teladan dalam pendidikan anak, baik dalam lingkungan Islam maupun secara umum. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh PAUD beserta pemikirannya. Yang pertama yaitu John Locke. Lahir pada tanggal 29 Agustus 1632. Pandangan John Locke diantaranya adalah tabula rasa atau kertas putih, yaitu yang pertama, jiwa adalah sesuatu yang kosong menunggu isinya berupa pengalaman, bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang menunggu isinya berupa tulisan, dan perkembangan jiwa tidak ada batasnya atau optimis dalam pendidikan. Yang kedua, pada waktu lahir anak manusia adalah kosong seperti kertas putih yang belum tertulis, pengisiannya bergantung pada yang diterima oleh setiap anak, sehingga pendidikan atau pengalaman memiliki peran mutlak dalam pembentukan pengetahuan dan kepribadian seorang anak. Yang kedua yaitu Friedrich Wilhelm Froebel, lahir di Jerman. Ia dianggap sebagai the founding father atau bapak pendiri dari pendidikan anak usia dini. Konsep belajar menurut Froebel lebih efektif melalui bermain dan lebih dititik beratkan pada pembelajaran keterampilan motorik kasar atau motorik halus. Pandangan Froebel diantaranya adalah prinsip didaktif, yaitu otoaktivitas, kegiatan individu anak, kebebasan, dan pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Yang kedua, situasi pembelajaran PAUD harus mencerminkan unsur 3F, yaitu Fright, perdamaian, Frei, kegembiraan, dan Freiheit, kemerdekaan. Yang ketiga, prinsip yang perlu diperhatikan dalam PAUD adalah the give, the occasion, and the mother's play. Yang ketiga yaitu Maria Montessori. Lahir di Italia pada tahun 1870. Ia menjadi wanita pertama yang mendapat gelar Doctor of Medicine. Setelah lulus kedokteran, ia bekerja di klinik psikiater Universitas Roma. Pandangan Montessori diantaranya adalah yang pertama, anak usia dini senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar dan membiarkan anak belajar sendiri. Yang kedua, pikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan besar untuk menyerap berbagai pengalaman. Yang ketiga, anak harus belajar sesuai dengan saraf kematangannya tanpa paksaan untuk menyesuaikan untuk menjadi sama dengan anak lain. Yang keempat, anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil melaksanakan tugas-tugas sederhana. Yang keempat yaitu Jean Piaget. Piaget adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss. Piaget merupakan anak yang jenius, seorang ahli dalam bidang biologi, dan yang kemudian tertarik terhadap cara berpikir anak. Pandangan Piaget diantaranya adalah
Yang pertama, anak perlu diberikan berbagai pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses learning. Yang ketiga, anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka. Yang keempat, kegiatan mental dan berpikir sangat penting untuk mengembangkan kegiatan anak. Yang kelima, perkembangan terjadi sebagai hasil dari kematangan dan interaksi antara anak, lingkungan fisik, dan sosial anak. Yang kelima yaitu Erik Erikson, lahir pada tahun 1902 hingga wafat 1994. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Pandangan Erik Erikson diantaranya yaitu yang pertama, perkembangan sosial dan kognitif terjadi bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, peran orang tua dan guru memang peran penting dalam membantu atau menghalangi anak-anak mengembangkan kepribadian dan kemampuan kognitif. Yang ketiga yaitu kasus kekerasan di sekolah. Anak-anak yang merasa inferior dan tidak dapat berinteraksi dengan baik dapat mengalami krisis daya kerja. Dan tokoh terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Setelah zaman kemerdekaan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pembelajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pandangan Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Yang kedua, pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Yang ketiga, pendidikan sebagai data upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik seseorang. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah PAUD, tokoh-tokoh dari Barat dan Islam yang berhubungan dengan PAUD beserta pemikirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pendapat yang telah saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.